Selamat datang kembali di channel Pengangguran Project. Di sini gue mau ngenalin program baru. Kebetulan gue yang megang nih. Gue mau ngebahas horor, kawan-kawan. Anjay. Pas banget malam Jumat buat lo yang takut. Tontonnya siang-siang tapi ya. Gue mau ngebahas konten horor pengalaman pribadi gue pas gue mendaki di salah satu gunung di Jawa Barat sama teman-teman SMA gue waktu itu. Gue mengagendakan hiking ke gunung tersebut. Sebenarnya sih dari awal emang udah banyak kendala gitu. Banyak kendalanya kayak ribet sih. Dari Solo gue ber-14 kalau nggak salah. Itu ada pada kecot. Soal adalah salah satu soal kenapa mereka pada kecot gitu kan. Dari situ gue udah males gitu kan. Kayak ini nanti tuh berjalan lancar atau enggak. Ya salahnya gue juga sih udah pesimis kayak gitu kan. Nah bener aja dari awal kita berangkat sampai pulang pun kita masih ada apa ya dibilangnya ya, dibilang kendala bukan kendala sih, ya tragedi lah yang nggak dienakin gitu kan. Pas berangkat kita nyampe base camp pun kita yang dijanjiin sama orang sana dapat tempat ternyata sistemnya cepet-cepetan. Kayak kalau kayak gitu gak usah ngejanjiin kan. Jadi kita di depan warung ngemper gitu aja tiduran. Dan gue ber-14 ini ada perempuannya juga. Nah terus singkat cerita gue nanjak nih, pagi hari gue nanjak kan. Aman-aman aja pas gue nanjak. Terus kejadiannya itu semua bermula sebenarnya pas turun. Pas berangkat itu bangsat dia muncul cok. Belum gue panggil sebenarnya. Pas berangkat tuh sebenarnya ada kejadian di salah satu orang, dia sakit perut lah. Nah ya cuman sakit perut sih sama masuk angin, jadi gue nungguin dia duluan. Singkat cerita terus gue turun. Ini pas keesokan harinya setelah gue, jadi pas gue nanjak, gue ngecamp, gue muncak sampai turun itu semua aman. Gue aman lah. Nah kejadiannya ini pas ketika mau menjelang maghrib. Jadi kita kena malam. Gue nyampe base camp tuh jam 10 malam atau jam 12-an gitu, gue lupa. Jadi kita udah kena malam kan. Jadi nih si cewek-cewek ini semua pada ngerasa kayak ada yang aneh gitu dari rombongan kita sama situasi. Nah waktu itu kan gue oke, jadi gini nih. Gue kasih clue lah tentang gunungnya biar lo gak pada bingung nih gunung mana gitu ya. Pokoknya gunung itu punya 4 pos. Nah pas mau maghrib gue tuh kena kejadian orang kesurupan, rombongan lain ya. Jadi gue masih berdua waktu itu di belakang, rombongan gue yang udah pada di depan nungguin gue. Terus gue denger suara teriak tuh di pos 3. Wah teriak kenceng banget. Terus gue langsung kelihatan sama temen gue ini. Terus gue lihat, gitu kan, siapa ya? Jangan-jangan suaranya dia lagi kan gitu. Iya ya, kok mirip ya? Ya jadi bukan teman sih. Waktu itu gue berdua di belakang sama mantan gue. Nah habis itu gue lari nih, karena gue mikirnya dia. Habis itu gue lari, di tengah perjalanan gue ketemu rombongan yang baru mau naik. Katanya, mas, pacarnya dijagain ya. Kenapa emang mas? Gue tanya balik dong. Katanya itu di bawah ada orang kesurupan. Serius mas? Orang kesurupannya gimana postur tubuhnya gitu kan? Soalnya gue sangka temen gue. Pokoknya cewek mas. Boy udah gue semakin lari, gue datang nyampe jebret. Nah alhamdulillahnya bukan dari rombongan gue. Nah
alhamdulillahnya itu rombongan gua, tapi di situ gua ngeliat jelas banget raut wajah perempuan yang kesurupan tersebut ya kan. Kayak gua pas banget, gua kan pas mau turun nih, gua doa dulu nih sama rombongan gua, ayo kita doa dulu sebelum kita ngelanjutin. Ini konten horor kenapa isinya komedi semua ya? Heran, gua heran kagak ada horor ini. Ngeliat ada orang kesurupan, terus gue bilang, entah gua atau siapa bilang kita doa dulu, doa dulu. Nah kita doa dulu nih orang kesurupan. Doa singkat langsung turun lagi. Itu gue ngeliat banget raut wajah perempuan yang kesurupan itu melotot, matanya lebar gitu kan sambil teriak-teriak ngadep ke gua. Gue langsung noleh lagi lah kan, langsung pegangan semua, gue bilang gitu, pegangan tangan tuh gue dari 14 orang nih dari depan sampai ke belakang. Nah habis itu jalan aman nih. Ternyata begitu sampai bawah itu banyak cerita-cerita yang ternyata disimpan sama teman-teman gue selama perjalanan turun. Nah sebelumnya waktu itu gue dan rombongan sempat, gue sih yang lebih gegabah. Waktu itu azan maghrib kita berhenti break di pos 1, mau lanjut turun nih, udah deket lagi sampai nih. Jadi kan di pos 1 itu kan kayak ada gapura gitu, gapura lama ya kan. Kayak ada yang bilangin kalau nggak salah, bapak bilang kayak doa dulu deh sebelum mau turun gini-gini. Iya pak. Nah di situ gue gegabah banget. Gegabahnya tuh di saat rombongan gue ngajak doa, gue bilang ayo kita doa dulu, bikin lingkaran. Gue bilang udah kita doanya nanti aja pas sampai bawah gitu kan. Sama gue bilang nanti aja doanya, bukan nanti sih, kayak doanya nih udah doa sendiri-sendiri aja lah, nggak usah bareng-bareng, lama kalau bareng-bareng. Itu gue langsung teriak doa dimulai, nggak pakai lama, gue langsung bilang selesai, udah turun gitu kan. Karena si cewek-cewek ini udah pada aneh kelakuannya, kayak ada yang berat sebelah gitu, ada yang jalan udah terkopo-kopo sampai kerilnya dibawain lagi sama temen gue. Nah ternyata itu kejadiannya banyak. Setelah kita semua ngelewatin gapura, semua kejadian di situ orang-orang pada ngelihat rombongan gue. Begitu kelar gapura langsung gitu kan, langsung wah. Nah itu di rombongan itu pada ngelihat hal-hal janggal. Ada yang ngeliat pocong, ada yang ngeliat anak kecil baju putih lari-larian setelah gapura, apa ada yang ngeliat bayangan segala macem. Jadi pas kita selama turun tuh pada ada yang ngeliat kayak bayangan, pada ngeliat bayangan ya kan. Gua pun juga ngalamin ternyata. Nah pas di bawah nih, sebelum kita nyampe bawah tuh satu teman gue perempuan itu jalannya kayak miring-miring gitu, gimana sih, kayak udah capek gitu loh, kayak udah nggak kuat atau gimana, gue nggak ngerti, pokoknya dia udah jalan udah miring lah. Nah mantan gue ini ngelihat dia tuh jalannya tuh aneh. Nah dia nggak berani ngomong soalnya takut kan, karena kan mitosnya kalau ngeliat apa-apa, ngelasin apa-apa ceritanya nanti aja dibawa atau pas udah di rumah kan. Dan itu udah aneh gitu. Akhirnya dipegang kan, gue sama temen gue itu kan, satu temen gue kan ada yang ngerti agama, dibaca-bacain lah lehernya, katanya di leher berat gini, dibaca-bacain. Habis itu nggak selesai sampai di situ men, pindah ke temen gue nih teman, tangannya panas berat, dan gue yang orang biasa pun bisa ngeliat tangannya tuh merah, bener-bener merah. Istirahat udah, kita nggak usah istirahat lama-lama, langsung jalan turun. Nah temen gue ini yang nanganin dia tiba-tiba jatuh sendiri, lagi jalan tiba-tiba jatuh kayak didorong beng gitu, terus jatuh. Nah temen gue ini langsung ngejauh, manggil dari kejauhan kan, ki gitu kan. Dia nggak berani ngedeket, akhirnya dia mau beraniin diri buat ngedeket, di tepok-tepok tuh badannya. Akhirnya dia bangun, lu ngapa? Nggak tahu, gue kayak ada yang ngedorong. Wah udah makin gak jelas nih. Ya udah kita semakin menggebu-gebu buat turun. Nah pas di perjalanan mantan gue ini ngeliat di persimpangan itu ada seorang pendaki
Dia bilang bener-bener pakai setelan dari atas kepala sampai kaki itu pendaki semua. Bawa keril warna biru waktu itu sama jaketnya. Pas udah mau ngedeket ternyata batu. Nah, yang gue tahu berita horor tentang tempat itu kan, gunung tersebut kan bisa diikutin sampai bener-bener sampai rumah kan. Nah, terus akhirnya ya udah positive thinking aja lah kita semuanya. Singkat cerita, si temen gue yang ini badannya udah sehatan, kayak udah pada sehat semua, ya udahlah. Kita doa udah semua pada mandi pokoknya sekarang. Nyampe rumah mandi bersih-bersih segala macam. Gue juga sebelum, alhamdulillahnya pas gue ngingetin teman-teman gue sebelum nanjak, sebelum hari H tuh gue bilang inget ini ya sama apa jadwal datang bulan lu gitu, karena kan berpengaruh juga setahu gue kan kalau di pendakian kan. Nah akhirnya ternyata balik nggak cuma sampai di situ ceritanya. Jadi gue waktu itu kan bareng sama rombongan dari Kampung Rambutan, satu mobil. Nah pas balik kan gue ketemu lagi dong, karena kan lo balik arah Rambutan juga kan. Habis itu dia cerita horor juga. Jadi dia apa itu duluan dia dibanding gue. Akhirnya kalau dia tuh yang dia anehin tuh ini loh, dari foto. Kalau dia punya bukti fotonya real. Jadi tuh pas dia moto asal gitu tuh jebret, itu ada yang nampak cuy, terbang sore itu menjelang maghrib di atas pohon. Kayak ini kan misalkan nih pohon nih, nah dia tuh di atas sini. Tunjukin gue fotonya bang, gue ngalamin cerita horor bang, rombongan gue gini gue ngomong kan. Sama mas, saya juga. Emang apa nih mas lihat deh, mas lihat. Lah iya cu, jelas banget. Jadi ini pohon, di atas pohon itu diterbang tuh gak mungkin dong plastik warnanya merah terbang tinggi banget, apalagi di gunung kan. Gak boleh buang sampah sembarangan, tuh udah diingetin banget. Nah, akhirnya gue zoom kok ada hitam-hitamnya cu di bagian atas, ya kan. Bang ini mah kuntilanak merah bang, lu foto pas kapan? Dia habis itu dia bilang pas mau menjelang maghrib. Bah, merinding gue anjing cu, gue merinding cok, gila. Apa jangan-jangan dia datang ya? Jangan sampai lah, ini cuma cerita doang mengenang ya kan, anjay. Nah habis itu gue pada balik, ya udah pada aman-aman aja gitu sih konten horor gue yang singkat ini, anjay. Jadi sebelumnya gue mau ngingetin nih, konten horornya upload tuh setiap malam Jumat, anjay. Dan buat teman-teman yang punya cerita horor yang mau disampaikan, bisa banget DM lewat Instagram Pengangguran Project atau langsung ke Instagram gue langsung, Adip Nur Cahyo, ada di bawah ini nanti ya pokoknya. Di sini IG gue, di sini IG Pengangguran Project nih. Kalau lu pada punya cerita bisa diceritain di sini, nanti gue sampein cerita kalian. Terima kasih, sampai jumpa di Pororo Podcast Horor. Pada jelas, cok, ini konten horor gak ada horor-horornya nih, gue yakin banget nih kalau udah jadi nih.